Di chapter terbaru One Piece yaitu chapter 1075, kita dikasih tahu kalau kemungkinan ada imposter atau ada pengkhianat dari salah satu Vegapunk cuy. Dan orang mulai mikir kira-kira siapa, apakah Shaka, York, Lilith atau siapa. Kalau menurut gua kemungkinan terbesar adalah Pythagoras. Jadi gini, kenapa? Karena di chapter sebelumnya kalau kalian lihat di bagian final pas ada gede banget tuh, ada semua hal terjadi di situ. Ada Nami yang lagi injek-injek Lucci, ada Shaka yang lagi ngurus komputer, ada si Sanji yang lagi terpukau sama si York ya kan. Itu pokoknya banyak banget lah, Luffy lagi capek dan apalah. Tapi gue sama sekali nggak ngeliat ada Pythagoras di sana ya kan. Dan setelah itu kan semua orang pelan-pelan mereka bikin grup dan nyari dokter Vegapunk. Tapi pada saat itu si Pythagoras dia udah pergi dan nyari Vegapunk duluan sendirian, gak bareng grup sama siapapun. Jadi dia cuma pergi sendirian nyari dokter Vegapunk. Jadi menurut gua ketika Edison nyuruh para Seraphim buat berhenti nyerang, si Pythagoras akhirnya kan dipergi sendiri ketemu sama Seraphim, dia gituin kameranya sama di CCTV-nya dihancur-hancur, dirusak-rusakin supaya nggak kelihatan. Setelah itu dia nyuruh Seraphim lain buat nyerang para Vegapunk dan CPO yaitu Kaku dan Lucci. Makanya sama si Zoro diberhentiin ya kan. Dan saat itu kan kita bisa lihat kalau gedung yang ada si Pythagorasnya dirusakin, dihancurin, diledakin sama si Snake kan. Jadi kemungkinan itu cuma buat akal-akalan dia doang gitu kan. Jadi badan dia kan udah diangusin. Menurut Seraphim, oh Pythagoras udah mati nih kan, sekarang kita serang si Vegapunk lain. Tapi padahal Pythagoras masih ada, tapi palanya doang gitu kan. Jadi kemungkinan bisa jadi dia tuh rencanain ini semua kan, gila kan. Gue gak tau ini bener atau gak, ini cuma teori gue aja ya kan. Orang juga ada yang bilang kalau bisa jadi ini Shaka gitu, soalnya Shaka kan dia sempat nelpon Dragon kan, bilang kalau dia akan mati gitu kan. Tapi belum pernah dikasih tauin dia ngomong ke Dragon tuh tentang apa. Nah jadi itu masih bikin penasaran. Dan ada juga yang bikin teori kalau kemungkinan bisa jadi ini adalah ulahnya si Saint Garcia yang Gorose. Tapi kalau menurut gue sih ya enggak juga, soalnya setahu gue Gorose dia masih di laut, masih di kapal. Walaupun misalkan ternyata dia udah sampai di Eket, kayaknya dia masih di island di bawah. Dia belum, nggak mungkin udah sampai ke Labo Face ya kan, Fabrio Face ya itu. Karena kan tempatnya ketutup ya kan, dan penjaganya nggak bisa dibuka. Kalau asal masuk ntar lu kebom. Kecuali Kizaru saat itu pas lagi masih kebuka dia cepet banget masuk. Tapi kalau enggak ya nggak mungkin. Palingan mungkin pas mereka datang ke pulau, ntar si Kizaru dia harus ngelawan si Pasifista Mark 3 yang disuruh Sentomaru buat berhentiin Navy marin yang masuk ke pulau ya kan. Dan kita juga sempat lihat ada bayangan di kamera yang ngancur-ngancurin kamera, dan orang bilang bisa jadi itu adalah Saint Garcia atau itu Karabo. Menurut gue bukan, gue ada teori lain tentang Karabo, nanti gue bikin di video lainnya aja. Dan tapi menurut gue itu adalah salah satu Seraphim ya, kalau nggak Esber ya Shark ya, karena kelihatan bayangnya sih lumayan gede ya, karena yang gede cuma Shark sama Esber, dan juga kayak ada bentuk pala Kuma, topi Kuma gitu. Jadi kemungkinan bisa jadi Esber gitu kan. Dan kenapa gue bilang ada kemungkinan Shark juga, karena bentuknya kayak nggak tahu, kayak siluetnya tuh kayak aneh, kayak ada liquid gimana gitu. Kemungkinan sih mungkin Shark lagi gunain kekuatan dia yang bisa berenang terus ngelempar airnya jeder gitu ya kan. Gue nggak tahu. Kalau kalian ada teori bisa terus di komen, kita bahas sebelum chapter terbarunya keluar ya kan. Dan Seraphim ini tuh beneran kuat ya kan, sampai Zoro minta bantuan Luffy buat berhentiin Seraphimnya buat ngebunuh si Lucci. Karena Zoro bilang dia nggak mau Lucci sama Kaku dibunuh ketika mereka nggak bisa ngelawan, mereka cuma lagi digembok tuh, dia masa diserang. Seraphim itu nggak nyerang Zoro tapi nyerang si Kuma sama Kaku sama si Lucci. Dan kita kelihatan banget kuatnya si Seraphim ini karena Zoro minta tolong ke Luffy. Jadi benar kata Lilith, Seraphim ini adalah manusia terkuat ya kan. Jadi Zoro pun tahu kalau ini tuh bukan sembarang musuh kan. Sampai Kaku sama si Lucci kebangun, terus Lucci bilang kalau Luffy, Zoro, mending kalian lepasin orgol kita kan. Kita temenan dulu sekarang ya kan. Gue yakin kalau gue lepas gue akan bisa ngebantu kalian. Buset, Ci pengen berteman sama Luffy cuy. Ya bukan berteman sih, maksudnya kita sekelompok dulu kan. Kita bergabung dulu, temenan dulu buat ngelawan Seraphim ini. Karena Seraphimnya emang beneran kuat, gak bisa diremehin. Gila, maksudnya kayak aneh aja, gue gak nyangka gitu kan. Lucci akan ngajak Luffy buat temenan. Tapi ini emang Lucci tuh bukan tipikal musuh yang punya dendam juga ya, jadi kayak nggak aneh-aneh juga. Kayak waktu itu Crocodile juga pernah ngebantu Luffy pas lagi di Marineford ya kan. Jadi emang ini bukan pertama kalinya Luffy ngelawan musuh bareng musuhnya dia juga. Tapi kita belum tahu apakah ntar akan dibebasin atau enggak, karena setahu gue Luffy atau Zoro pun nggak punya kunci buat ngebukanya. Mungkin Shaka punya, karena Shaka di situ, kita sama Shaka dibukain buat ngebantuin gitu kan. Itu pun
Ya, tapi jangan sampai aja kalau Luffy sama dia ternyata ngehianatin, ntar malah ngelawan Zoro sama si Luffy. Tapi kayaknya enggak sih, soalnya karena mereka sekarang lagi diserang Seraphim, jadi mereka pasti akan kesusahan juga. Jadi mungkin mereka akan selesaiin ini dulu Seraphimnya, baru ntar mereka ribut lagi atau apalah, gue nggak tahu ya kan. Dan di chapter ini gue suka ya, Sanji dia tuh inget sama Stussy ya, karena dia inget kalau Stussy salah satu cewek yang ada di tea partinya Big Mom waktu itu ya kan. Dan Sanji tuh kayak nempel banget langsung, padahal Stussy kayak nggak peduli, jalan doang fokus nyari si Vegapunk cuy. Dan kita juga ada Nami yang lumayan beda nih ya. Gue sangka Nami sangat mata duitan, tapi kali ini dia bisa nahan dirinya coy. Dia pas ngeliat berlian tadinya mau dibawa, tapi ketika si dia di sini bilang kita fokus ke Vegapunk, kita nanti aja sama si Nami ditaruh, terus dia bilang yaudah ntar kita pulang lewat sini lagi, terus kita ambil. Tapi gue sangka kalau Nami yang biasa dia akan kayak gimana pun caranya, dia takut barangnya hilang sama dia dibawa kemana-mana, tapi ternyata enggak, dia bisa nahan nafsunya dia buat ditaruh dulu. Dan tapi di sini kan bilang kalau ini tuh adalah perhiasan buatan, itu perhiasan bukan sembarang perhiasan, jadi mereka ngebuat, gila, berlian pun bisa dibuat sama dia. Dan bukan cuma berlian, organ-organ tubuh manusia pun bisa dibuat sama mereka, sama si Vegapunk ini. Chopper pun sampai ngelihatnya aneh, gila. Tapi buat ngaruh juga nih buat Chopper kan dokter mungkin tadi masa depan, jadi lu nggak perlu donor dari orang, lu bisa ngebuat sendiri organ-organ tubuh. Gila, keren banget sih. Udah kayak itu sih pengen gue bahas di review gue kali ini, review One Piece chapter 1075. Kalau kalian teori ada pembahasan atau gue ada salah-salah ngomong bisa tulis aja di komen. Udah itu sih gue kami, bye.